Udah belajar belum? Udah. Belajar apaan? Belajar memahami masa depan. Lan baik kelompok 5, Lucky, ayo. Nadira, ayo. Niken, ayo. Chelsea, ayo. Wanda, ayo. Fadil. Ayo. Alasan pentingnya status keilmuan pendidikan dapat dianggap sebagai ilmu jika memiliki status keilmuan yang jelas. Status ini penting untuk memperkuat eksistensi pendidikan sebagai disiplin ilmu yang dapat diuji secara ilmiah dan empiris. Suatu disiplin ilmu dikatakan memiliki status keilmuan jika memenuhi 4 syarat. 1. Memiliki objek kajian yang jelas, menggunakan metodologi penelitian yang jelas, kuantitatif, kualitatif, atau gabungan, memiliki isi atau substansi ilmu yang jelas, memiliki fungsi dalam memecahkan masalah kehidupan manusia. Tujuannya agar mahasiswa khususnya calon guru dapat memahami konsep dan status keilmuan pendidikan, bertanggung jawab dalam praktik pendidikan secara pedagogis, menerapkan pendidikan sebagai pengetahuan ilmiah dalam studi dan praktik di sekolah. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang manusia ketahui dari pengalaman, pengamatan, dan proses berpikir. Pengetahuan bisa diperoleh dari panca indera, kebiasaan, atau pengalaman sehari-hari. Jadi, tidak harus dari pendidikan formal. Ciri pengetahuan. Pertama, tidak selalu sistematis. Kedua, belum tentu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ketiga, bisa berasal dari pengalaman pribadi. Contohnya, kita tahu karena pernah menyentuhnya. Itu sudah termasuk pengetahuan, teman-teman. Kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, penelitian, dan pembuktian. Ciri ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, rasional atau masuk akal. Yang kedua, empiris, berdasarkan fakta. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, dapat diuji kembali. Nah, contohnya itu bukan cuma tahu api, kalau api itu panas, tetapi mengetahui suhu tertentu dapat menyebabkan luka bakar dan dapat dibuktikan melalui penelitian. Klasifikasi ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu formal seperti matematika dan logika. Yang kedua, ilmu alam seperti fisika dan kimia serta biologi. Yang ketiga, ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, dan pendidikan. Teman-teman, sebenarnya apa sih ilmu itu? Ilmu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, bersifat rasional karena ilmu merupakan hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal. Kedua, bersifat empiris karena ilmu diperoleh dari sekitar pengalaman oleh panca indera. Ketiga, bersifat umum, artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa kecuali. Keempat, bersifat akumulatif, artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Pertama, landasan ilmu itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, bangunannya kokoh. Nah, landasan ilmu biasanya bersumber dari filsafat, karena filsafat disebut sebagai induk dari segala ilmu. Ilmu alam cenderung dipengaruhi oleh positivisme, sedangkan ilmu sosial banyak dipengaruhi humanisme dan fenomenologi. Kemudian, ada yang disebut objek ilmu. Objek ilmu itu ada 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu apa yang dipelajari, misalnya alam atau manusia. Sedangkan objek formal itu dari sudut pandang mana kita mempelajarinya. Contohnya, fisika dan biologi sama-sama mempelajari alam, tapi fokusnya berbeda. Begitu juga sosiologi dan psikologi, sama-sama membahas manusia, tapi sudut pandangnya tidak sama. Jadi, disinilah letak perbedaan antar ilmu. Kemudian dalam menjelaskan fenomena, ilmu punya beberapa pola penjelasan, yaitu deduktif, induktif, teleologis, dan genetik. Intinya, ilmu selalu berusaha menjelaskan sesuatu secara logis dan masuk akal. Lalu, apa fungsi ilmu? Ada 3 fungsi utama. Yang pertama, menjelaskan fenomena. Kedua, memprediksi kejadian di masa depan. Ketiga, mengontrol atau mengarahkan tindakan agar sesuai dengan kaidah ilmiah. Terakhir, kita bahas karakteristik ilmu. Ilmu itu rasional, empiris, objektif, sistematis, dan akumulatif. Artinya, ilmu berkembang terus dan kebenarannya tidak mutlak, karena selalu terbuka untuk diuji kembali. Jadi, kesimpulannya, suatu disiplin bisa disebut ilmu jika memiliki objek yang jelas, metode yang sistematis, dan memenuhi ciri-ciri ilmiah tersebut. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses membimbing dan mengembangkan manusia melalui kegiatan pendidikan secara sistematis dan ilmiah. Pendidikan tidak hanya sekedar mengajar di kelas, tetapi juga melibatkan teori, pemikiran, dan penelitian tentang bagaimana manusia dapat berkembang secara optimal. Dalam pendidikan dikenal istilah pedagogi, yaitu praktik mendidik, dan pedagogi, yaitu ilmu yang mengkaji pendidikan secara teoritis. Ilmu pendidikan dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki ciri ilmiah, yaitu memiliki landasan teori yang jelas, menggunakan metode penelitian bersifat sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Selain itu, ilmu pendidikan juga bersifat normatif karena berkaitan dengan nilai, moral, dan tujuan membentukan manusia. Pendidikan memiliki berbagai landasan seperti landasan agama dan filsafat sebagai dasar nilai kehidupan, landasan psikologis dan sosiologis untuk memahami perkembangan individu dan masyarakat, serta landasan historis, yuridis, dan teknologi yang membantu pendidik berkembang sesuai zaman. Dalam objek material, pendidikan adalah manusia sebagai peserta didik, baik anak-anak, orang dewasa, maupun lanjut usia. Sedangkan objek formalnya adalah situasi pendidik, yaitu interaksi antar pendidik dan peserta didik yang bertujuan membantu peserta didik mencapai kedewasaan. Yang terakhir, ilmu pendidikan menggunakan metode ilmiah melalui penyusunan teori, pembuatan hipotesis, dan pengujian berdasarkan fakta empiris. Penelitian pendidikan dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan juga kuantitatif, eksperimen, maupun studi kasus untuk memahami dan memecahkan masalah pendidikan. Sebagai kesimpulan, ilmu pendidikan merupakan ilmu yang sistematis dan ilmiah yang bertujuan membentuk manusia menjadi pribadi yang berkembang secara intelektual, moral, dan sosial, hingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan. Pada dasarnya, pendidikan didukung oleh berbagai cabang ilmu seperti pedagogi, andragogi, psikologi pendidikan, psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan bidang yang berdiri sendiri, melainkan berkembang melalui kerjasama berbagai disiplin ilmu untuk membantu proses belajar menjadi lebih efektif. Dalam praktiknya, terdapat dua pandangan utama mengenai kegiatan mendidik. Pertama, pendidik dipandang sebagai seni, karena proses pendidik bersifat kreatif dan sangat dipengaruhi kepribadian pendidik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun karakter, sikap, dan nilai melalui keteladanan serta hubungan manusiawi dengan peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan pendidik tidak selalu dapat diukur secara pasti. Pandangan kedua melihat pendidikan sebagai teknik atau ilmu. Artinya, kegiatan mengajar dapat dipelajari melalui metode, strategi pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Dengan penguasaan materi dan metode yang tepat, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih terarah dan efektif. Perkembangan ilmu pendidikan kemudian menggabungkan kedua pandangan tersebut. Proses pembelajaran perlu dianalisis secara ilmiah, namun tetap mempertahankan unsur seni dalam interaksi antara guru dan siswa. Kesimpulannya, pendidikan merupakan perpaduan antara seni dan teknik. Guru dituntut memiliki kreativitas sekaligus kompetensi profesional agar pembelajaran mampu menghasilkan perubahan dan perkembangan terbaik bagi peserta didik. Pada tahun 1960-an, teknologi pendidikan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Uni Soviet berkembang cukup pesat. Tetapi waktu itu belum ada bukti yang benar kuat bahwa teknologi itu lebih efektif dibanding cara mengajar biasa di kelas. Hubungan antara metode atau alat yang digunakan dalam hasil belajar juga belum terbukti secara langsung. Jadi, kemampuan mengajar tetap banyak bergantung pada bakat, pengalaman, dan keterampilan guru itu sendiri. Memang, teknologi bisa membantu, terutama untuk pembelajaran individu, seperti pengajaran terprogram atau pembelajaran berbasis komputer. Tetapi, tanpa teknologi pun pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik jika strategi yang digunakan tepat. Dari sini bisa dilihat bahwa pendidikan itu bukan hanya soal teknologi atau teori ilmiah, tapi juga soal seni dalam mengajar. Guru tetap punya peran penting di kelas, karena pada akhirnya pembelajaran di kelas masih menjadi metode yang paling sering digunakan, dan keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kualitas guru itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik dan kriteria. Pendidikan. 2, 3. Status keilmuan pendidikan. Bertahun Bukan hanya panas, tetapi mengetahui suhu terhadap